Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bagi para penonton setia kami, nama-nama seperti insiden Roswell, penculikan manusia oleh alien abu-abu dan pesawat UFO yang jatuh, mungkin sudah tidak asing lagi. Namun hari ini kita akan menggali lebih dalam, membahas salah satu kejadian paling misterius yang hingga kini masih jadi bahan perdebatan hangat di kalangan netizen, pakar konspirasi, hingga lembaga intelijen. Dua kisah nyata ini tidak hanya mengguncang persepsi kita tentang alam semesta, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang tempat umat manusia di tengah luasnya kosmos. Kisah pertama ini bukan sekadar cerita rekaan atau dongeng masa lalu. Ini adalah isi dokumen rahasia yang pernah dibongkar oleh CIA, Central Intelligence Agency Amerika Serikat, menyangkut insiden yang terjadi di jantung wilayah Siberia, sebuah kawasan terpencil yang seringkali diselimuti misteri dan menjadi saksi berbagai fenomena aneh yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Peristiwa mengejutkan di langit Siberia. Sekitar tahun 1989 atau 1990-an, di tengah ketegangan geopolitik dan militer yang melanda dunia, Uni Soviet sedang melakukan latihan rutin di sebuah kawasan militer tertutup di Siberia. Saat itu, para prajurit yang bertugas melaporkan melihat sebuah objek tak dikenal melayang di langit. Objek tersebut tidak menyerupai pesawat biasa, bukan helikopter, bahkan tidak menunjukkan ciri-ciri teknologi yang dimiliki oleh negara manapun pada masa itu. Bentuknya seperti cakram, mengambang diam di udara, dengan permukaan mengilap dan tak menunjukkan tanda-tanda sistem propulsi konvensional. Reaksi militer segera menyusul, rudal darat ke udara diluncurkan, dan objek tersebut akhirnya jatuh ke tanah dalam ledakan yang memekakan telinga. Pasukan yang berhasil mendekat mengira mereka baru saja menyelesaikan tugas besar. Namun kenyataan berkata lain, itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak terbayangkan. Berdasarkan dokumen rahasia yang kemudian dikaji dan diterjemahkan oleh CIA, dari bangkai pesawat asing itu merangkak keluar 5 sosok makhluk aneh. Mereka bertubuh kecil, tinggi sekitar 1 meter lebih, berkepala besar, berkulit abu-abu, dan memiliki mata besar berwarna hitam yang tidak memantulkan cahaya. Sosok yang sangat mirip dengan deskripsi Grey Alien yang kerap muncul dalam laporan UFO dan kisah penculikan alien di seluruh dunia. Namun peristiwa selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Kelima makhluk tersebut secara ajaib bergabung menjadi satu, bukan seperti berpegangan tangan atau berpelukan, melainkan benar-benar menyatu secara fisik dan membentuk bola cahaya yang berdengung keras. Bola ini memancarkan kilatan energi seperti petir dan dalam hitungan detik meledak, memancarkan cahaya putih yang sangat terang dan menyilaukan mata. Efek dari ledakan tersebut benar-benar di luar nalar. 23 prajurit Soviet yang berada dalam radius ledakan langsung berubah menjadi batu, bukan sekadar pingsan atau luka bakar, tetapi membatu seperti patung. Tubuh mereka membeku dalam posisi terakhir mereka berdiri, layaknya patung marmer yang dipahat dengan sangat realistis. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan ataupun proses biologis apapun. Dari 25 tentara yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang selamat. Menurut laporan, mereka selamat karena posisi mereka saat itu berada di belakang kendaraan lapis baja yang secara kebetulan memblokir gelombang energi misterius tersebut. Kedua prajurit ini segera dievakuasi dan menjalani proses karantina serta integrasi secara ketat oleh otoritas militer Uni Soviet. Dokumen CIA mencatat bahwa para saksi selamat ini memberikan testimoni yang sangat konsisten, menggambarkan kejadian tersebut dengan detail luar biasa. Karena keunikan dan bahaya dari insiden tersebut, mereka akhirnya dipindahkan ke fasilitas penelitian rahasia untuk diamati lebih lanjut. Namun setelah itu, jejak mereka hilang. Tidak ada catatan resmi tentang kehidupan mereka selanjutnya. Ada yang percaya mereka diisolasi seumur hidup, ada pula yang meyakini mereka dijadikan objek eksperimen. Menurut peneliti CIA,
energi yang dilepaskan oleh bola cahaya itu bukan energi biasa. Beberapa ilmuwan menduga bahwa itu adalah bentuk radiasi elektromagnetik berfrekuensi ekstrim atau bahkan bentuk energi eksotik yang belum dikenal umat manusia. Teori ini diangkat dalam beberapa jurnal seperti Journal of Applied Physics, namun belum ada eksperimen manusia yang bisa menjelaskan efek transformasi materi biologis menjadi batu secara instan. Mengingat betapa luar biasanya kejadian ini, muncul berbagai spekulasi tentang motif di balik penyebaran cerita ini. Ada yang menganggapnya sebagai propaganda militer Uni Soviet untuk mengintimidasi Barat bahwa mereka telah menjalin kontak dengan makhluk luar angkasa dan memiliki akses terhadap teknologi mereka. Dalam kerangka perang psikologis, strategi seperti ini bisa menciptakan rasa takut dan ketidakpastian di pihak musuh. Namun teori lain menyatakan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Beberapa ahli UFO mendukung klaim ini karena adanya dokumentasi yang tertulis dalam laporan CIA serta kesaksian yang mendetail dan tidak biasa dari para saksi. Jika benar, maka ini bukan hanya kasus pertemuan dengan alien, melainkan juga bukti pertama interaksi destruktif antara manusia dan peradaban luar angkasa. Insiden Valentine, sang pilot yang diculik langit. Kisah kedua tak kalah misteriusnya. Tokohnya adalah seorang pilot muda Australia bernama Frederick Valentine. Pada malam 21 Oktober 1978, ia menerbangkan pesawat ringan Cessna dari Melbourne menuju Pulau King, melintasi Selat Bass. Cuaca malam itu bersih, tanpa badai atau awan tebal, dan kondisi visual sangat ideal. Valentine menghubungi menara kontrol dan melaporkan bahwa ia sedang diikuti oleh sebuah objek bercahaya hijau yang sangat terang, dengan gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat biasa. Ia menjelaskan bahwa objek itu terbang di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, melintasi bagian atas dan bawah pesawatnya secara bergantian. Sepertinya dia sedang bermain-main, ujar Valentine dalam salah satu transmisi terakhirnya. Ia kemudian berkata dengan nada panik namun masih cukup tenang, "Itu bukan pesawat." Sesaat kemudian, sinyal radio terganggu. Hanya terdengar suara aneh, gesekan logam yang berlangsung selama 12 detik. Setelah itu, komunikasi terputus sepenuhnya. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada panggilan Mayday. Pesawat itu dan pilotnya menghilang tanpa bekas. Selama 5 hari penuh, pihak berwenang Australia melakukan operasi pencarian besar-besaran menggunakan helikopter, kapal laut, dan pesawat pengintai. Namun hasilnya nihil. Tidak ditemukan satupun puing pesawat. Tidak ada jejak bahan bakar, serpihan sayap, ataupun tanda-tanda kecelakaan. Bahkan lebih aneh lagi, beberapa saksi mata di wilayah Selat Bass melaporkan melihat kilatan cahaya hijau melayang di langit malam pada waktu yang hampir bersamaan dengan menghilangnya Valentine. Pemerintah Australia kemudian merilis transkrip penuh percakapan Valentine dengan kontrol lalu lintas udara. Transkrip itu dibuka untuk publik, dan sejak saat itu menjadi bahan penelitian serta diskusi oleh berbagai kelompok penyelidik UFO di seluruh dunia. Paradoks Fermi. Jika alien ada, mengapa kita tak pernah melihat mereka? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang mengapa manusia belum pernah bertemu langsung dengan alien, kita perlu memahami apa yang disebut sebagai paradoks Fermi. Paradoks ini dilontarkan oleh fisikawan Enrico Fermi yang pada tahun 1950 mempertanyakan secara logis, jika alam semesta begitu luas dan penuh dengan kemungkinan kehidupan cerdas, mengapa kita belum pernah melihat tanda-tanda keberadaan mereka? Fermi bahkan membuat perhitungan kasar dengan asumsi bahwa peradaban luar angkasa berkembang sedikit lebih awal dari manusia dan memiliki kemampuan untuk menjelajahi galaksi.
maka seharusnya mereka sudah sampai ke bumi dalam jutaan tahun terakhir. Tapi realitanya, tidak ada bukti yang benar-benar konkret. Tidak ada sinyal, tidak ada pendaratan resmi, dan tidak ada komunikasi. Teori-teori yang menjelaskan paradoks ini beragam. Ada yang menyatakan bahwa jarak antar peradaban terlalu jauh, atau bahwa alien sengaja menghindari kita demi menjaga kestabilan evolusi kita. Ada pula yang meyakini bahwa setiap peradaban akan menghadapi penyaring besar seperti bencana alam, perang nuklir, atau kecerdasan buatan yang lepas kendali yang membuat mereka punah sebelum sempat menjelajahi ruang angkasa. Penutup, sebuah tanda tanya di langit. Dua kisah ini, insiden alien di Siberia dan hilangnya Frederick Valentine, adalah potongan puzzle dari teka-teki kosmik yang belum selesai. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Ataukah ada peradaban lain yang diam-diam mengamati, menunggu, atau bahkan pernah mencoba berinteraksi dengan kita? Mungkin kita belum siap untuk menerima kenyataan tersebut. Mungkin juga, seperti dalam banyak kisah fiksi ilmiah, kita masih hidup dalam isolasi yang disengaja. Namun satu hal pasti, langit malam menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dibaca oleh teleskop. Dan dalam sunyinya, mungkin ada makhluk cerdas lain yang sedang menunggu saat yang tepat untuk memperkenalkan diri mereka kepada umat manusia. Sampai saat itu tiba, misteri akan tetap menjadi bahan bakar bagi imajinasi dan eksplorasi kita. Karena sesungguhnya, seperti kata Carl Sagan, alam semesta adalah tempat yang sangat luas. Jika hanya ada kita, sepertinya hanya membuang-buang ruang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.